Bapa, kami datang saat ini di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa penyembahan kami bukan sebatas suara kami, lagu kami, pujian kami, bukan Tuhan. Tapi penyembahan kami yang Kau kehendaki adalah hidup kami, yang kami persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Mari terima penyembahan kami saat ini. Dimanapun kami berada, kami mau membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan,
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, yes, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Oh, untuk kemuliaan namamu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Serahkan hidupku untuk kemuliaan namamu. Nama Kasya
bagimu, segenap hati kami bagimu, kerinduan kami hanya padamu, Yesus. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Pujian kami, pengagungan kami, tiada yang seperti Tuhan kami, tiada yang seperti Allah kami. Engkau Raja, Kau memerintah selamanya, Yesus. Oh, ku bersyukur bahwasanya kasih-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau. Oh, bukan sekedar pujian, bukan sekedar suara kami, tapi hati kami yang mengasihi-Mu, jiwa kami bagimu, segenap nafas ini milik-Mu, Yesus. Kau pakai hidup kami, membawa pujian, membawa kemuliaan, pengagungan bagi Raja. Oh, nabakasyalalamo, inabarashe. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Pujian, syukur, hormat dan kuasa bagi-Mu, Yesus. Oh Yesus, ku panggil nama-Mu dan berseru, Engkaulah Raja. Ku panggil nama-Mu dan berseru, Kaulah pertolongan kami, anak-Mu, Yesus. Segenap pujian kami naikkan bagi Bapa, segenap pengagungan, karena Kau yang layak, dulu, sekarang, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Oh Yesus, oh Yesus. Mari berseru panggil nama Yesus. Nama Yesus, nama yang memulihkan, nama yang membebaskan, nama yang membangkitkan. Oh Yesus, nama di atas segala nama, nama-Mu berkuasa. Yesus, terima kasih
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami andalkan. Engkau satu-satunya dalam hidup ini, dan tidak ada yang dapat menandingi kasih Tuhan. Kasih-Mu yang tidak terbatas, kasih-Mu yang kekal selama-lamanya. Dan ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan Tuhan. Oh, thank you Jesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, oh, sepanjang hidupku, dan hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Yesus, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya indah bersamamu. Selamanya, oh, indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur bahwasanya Kau setia selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, oh kami bersyukur. Yesus, Yesus, Kau saja yang layak disembah. Kau saja yang layak ditinggikan. Oh, Kau saja yang layak. Kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan. Oh Yesus, Yesus, sembah nama di atas segala nama, Raja yang berkuasa atas segalanya. Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Mari panggil nama Yesus. Oh Yesus, Engkau dekat dengan kami Tuhan.
Oh, Engkau di dalam kami. Mari serukan Yesus, teriakkan nama Yesus, nama yang membebaskan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami berseru terima kasih. Kasih setia-Mu lebih dari hidup kami. Kasih setia-Mu mengatasi segalanya. Kami bermasmur, sukacita kami hanya dari-Mu. Tak terpengaruh dunia ini, bahkan sekitar kami tak dapat membuat kami jatuh. Sebab Engkau yang menopang kami, sebab Engkau gembala kami, yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Kau tuntun kami Tuhan di jalan-jalan-Mu yang benar Yesus, dan Engkau bimbing kami ke mata air yang tenang. Oleh karena itu Tuhan, kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, Yesus, haleluya, haleluya. Kami aman di dalam-Mu. Apapun boleh terjadi, semua terjadi. Kami aman di dalam Tuhan, di dalam perlindungan-Mu. Sebab Engkau sandaran hidup kami, tiada yang lain. Oh, Engkau tempat kami berlabuh, menaruh percaya kami hanya kepada Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang lemah saat ini bersyukur, Engkau yang lelah saat ini bersyukur. Bahkan kalau engkau sudah mulai hilang pengharapan, percaya bahwa Tuhan satu-satunya sandaran dalam hidup kita. Oh, Engkau gembala kami, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Yesus, oh haleluya. Mari katakan bersama-sama, Engkau Tuhan, sandaran bagi hidup kami. Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan
nyatakan, oh Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, oh hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Amin. Gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, oh hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, oh hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh Yesus. Shalom para kekasih Tuhan. Malam hari ini di dalam sesi worship night, firman Tuhan dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus, saya berikan judul bersyukur. Ketika kita mendengar kata bersyukur, kita seringkali bertanya di dalam hati kita, mengapa saya ini harus bersyukur? Karena sebenarnya bersyukur itu adalah nasihat, saudara. Tetapi seringkali bukan kita ini tidak mau bersyukur, tetapi kita tidak punya alasan untuk bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata alasannya adalah Tuhan mau kita ini bersyukur, saudara. Tuhan itu bukan pribadi yang tergila-gila ucapan syukur kita. Tetapi memang itu adalah kehendak Tuhan. Mengapa kita perlu bersyukur? Yang pertama, saudara, saya ingin bagikan kepada kita semuanya supaya kita ini mengerti bahwa di dalam hidup ini kita ini harus selalu bersyukur.
Yang pertama adalah di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Alasan yang pertama mengapa kita perlu bersyukur adalah karena Tuhan itu turut bekerja. Tuhan ada di dalam segala keadaan kita. Ya. Sekalipun itu keadaan-keadaan yang sulit, saudara. Mungkin kita ingat saat Yusuf ini saat dia masuk di dalam sumur yang dalam, saat Yusuf dijual menjadi budak di Mesir, bahkan saat di penjara. Semua keadaan-keadaan ini ternyata diizinkan Tuhan untuk membawa Yusuf masuk di dalam penggenapan janji Tuhan atas hidup Yusuf. Bagaimana mungkin Yusuf bisa menjadi pemimpin di Mesir kalau Yusuf tidak sampai di Mesir, saudara. Lewat keadaan-keadaan yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam hidup Yusuf. Yusuf ini digiring masuk di tempat yang memang akhirnya itu menjadi tujuan akhir daripada Yusuf, yaitu Mesir. Dia harus jadi pemimpin di situ, saudara. Di dalam hidup kita pun sama. Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan kita untuk membentuk diri kita, saudara. Kalau kita ini dibentuk Tuhan, mungkin saat ini rasanya sakit. Di dalam proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mungkin yang kita rasakan itu tidak enak, saudara. Tetapi percayalah, Tuhan itu turut bekerja. Tuhan ada di dalam keadaan-keadaan kita. Sekalipun itu keadaan yang tidak enak. Saudara ingat bangsa Israel saat di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka ada di padang gurun. Padang gurun itu adalah pembentukan bangsa Israel, saudara. Tetapi saudara ingat, sekalipun di tempat-tempat yang sulit, yang sebenarnya tidak ada kehidupan di situ. Beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu saya sempat diizinkan Tuhan untuk melihat tanah perjanjian Israel. Sebelumnya kami masuk dari Mesir juga, saudara. Diperlihatkan padang gurun yang mana di tempat itu melintas bangsa Israel di zaman Musa. Kalau saya perhatikan, tidak mungkin bisa hidup manusia di padang gurun. Oh, tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana. Tetapi karena ada Tuhan yang menyertai bangsa Israel pada waktu itu, sekalipun tempat itu sulit untuk bisa hidup, tetapi karena ada Tuhan, ada kehidupan. Tuhan pelihara mereka, saudara. Selama 40 tahun bangsa Israel melintasi padang gurun. Mereka ini dipelihara oleh Tuhan. Saudara, setiap kita di dalam apapun keadaan kita, selalulah bersyukur. Karena Tuhan sendiri turut bekerja di dalam segala keadaan yang terjadi, yang diizinkan untuk membentuk dan memproses hidup kita. Yang kedua, kita bersyukur untuk semua berkat yang sudah kita terima. Kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan sampai hari ini, saudara. Kalau kita flashback ke belakang 2 tahun ini, betapa pandemi itu menghantam seluruh umat manusia. Bahkan di negeri kita, di Indonesia, bahkan di kota kita masing-masing. Banyak terjadi pandemi, saudara. Tetapi kalau hari ini kita masih ada, kita bisa bersyukur. Kalau kita masih punya keluarga yang utuh, kita bisa bersyukur, saudara. Kita bersyukur karena apa? Perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih mempunyai pekerjaan. Kita masih bisa bersyukur kalau kita masih bisa punya usaha, saudara. Selama hampir 2 tahun keadaan yang begitu sulit menghantam dunia ini. Termasuk negeri kita. Termasuk kota kita, saudara. Oleh karena itu, mengapa kita ini tidak bisa bersyukur? Kita lihat ke belakang. Semua keadaan-keadaan sulit yang kita lalui. Karena penyertaan Tuhan saja.
kita masih ada sampai hari ini. Kita bisa bersyukur. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kita harus belajar ya. Mengapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur juga untuk sesuatu yang belum kita terima, saudara. Ya. Belum kita terima saat ini. Kita harus belajar untuk bersyukur. Seringkali kita bersyukur karena sesuatu yang sudah kita terima. Itu mudah. Bahkan orang dunia pun bisa saat dapat rezeki, saat dapat berkat, bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini kita mau belajar satu hal. Kita bersyukur untuk keadaan atau sesuatu atau berkat yang belum kita terima, saudara. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, saudara, Tuhan suruh kita mengucap syukur. Ya. Percaya, saudara, bahwa apa yang engkau harapkan, apa yang engkau inginkan, ya, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, engkau percaya bahwa itu sudah engkau terima, saudara. Tuhan itu sudah berikan kepada kita. Malam hari ini kita perlu belajar yang namanya iman, saudara. Iman itu diungkapkan dengan bersyukur. Ya. Kita tidak bisa beriman kalau kita ini tidak bersyukur. Ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang beriman? Yaitu pada saat kita ini bisa bersyukur, saudara. Kita bersyukur saat kita sakit pun kita bersyukur. Dan kita berkata terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan aku sakit. Tetapi aku percaya kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan itu yang menyembuhkan aku. Saudara, semua berkat ini sudah diberikan untuk kita. Termasuk berkat kesehatan, saudara. Berkat-berkat jasmani pun itu sudah diberikan kepada kita, saudara. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Itu merupakan berkat paling besar, saudara. Keselamatan jiwa kita. Kalau nyawanya saja diberikan, anaknya yang tunggal diberikan buat kita, pasti yang lain pun yang disebut berkat-berkat jasmani, Tuhan juga sanggup sudah berikan buat kita, saudara. Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang di tangannya Tuhan ini sudah kosong, saudara. Dia sudah berikan kepada kita. Yang penting kita bisa bersyukur. Karena bersyukur itu adalah bentuk kita ini beriman kepada Tuhan. Kunci dalam perjanjian lama, kata-kata kunci di dalam perjanjian lama itu adalah akan. Ya, kata akan itu kata kunci di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, kata kuncinya itu beda, saudara. Yaitu kata telah. Ya. Telah diberikan, ya. Telah disediakan, ya. Telah dilimpahkan buat kita. Itu di dalam perjanjian baru, saudara. Perjanjian lama adalah bayang-bayang daripada perjanjian baru. Ya. Bahkan Tuhan saat di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Ya. Semuanya sudah diberikan buat kita, saudara. Allah Bapa bukan pribadi yang merespon saat kita membutuhkan. Ya. Tetapi dia sudah menyediakan apa yang kita butuhkan, saudara. Dia tahu kebutuhan kita dan dia sudah memberikan buat kita. Saya teringat saat anak saya masih kecil. Saat itu masih bayi, putra-putri saya. Saat mereka bayi, kebutuhan untuk susu, minum susu, itu mungkin 3 jam tidak sampai, saudara. 2 jam sekali mereka harus minum susu. Belum makan makanan yang padat, minum susu tiap 2 jam, saudara. Sebelum susu yang ada di kaleng habis, saya sebagai orang tua, saya sebagai papa, saya sediakan cadangannya, saudara. Saya sudah siapkan kaleng berikutnya, saudara. Kalau kaleng ini habis susunya, sudah ada cadangannya. Kalau Bapak di dunia saja bisa berpikir seperti itu, bisa menyediakan yang seperti itu, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia pasti sudah siapkan yang terbaik buat kita.
Kalau kita tahu apa yang sudah dilepaskan Bapa buat kita, maka tiap hari kita ini pasti bisa bersyukur, saudara. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan buat kita. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita bertanya, kalau sudah dilepaskan, kok belum saya nikmati ya? Kok belum saya terima ya? Iman membuat apa yang telah tersedia di alam roh dapat berpindah ke alam nyata. Kuncinya adalah iman kita, percaya kita, saudara. Kalau saat kita sakit, kalau kita sedang sakit saat ini, kita berkata, puji Tuhan, aku disembuhkan. Kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan itu menyembuhkan aku. Oleh karena itu yang kita butuhkan itu namanya iman, saudara. Iman menjadi jembatan penghubung antara apa yang tersedia di alam roh bisa sampai di alam nyata yang kita nikmati hari ini. Mari saudaraku yang kekasih, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan saja atas apa yang sudah pernah Dia berikan, tetapi kita bersyukur untuk apa yang belum kita terima hari ini. Karena itulah kunci imanmu. Kalau engkau bisa bersyukur untuk apa yang engkau belum terima, engkau menarik berkat surga menjadi bagianmu di dalam dunia saat ini. Pribadi yang dewasa dalam iman dan perkataan akan melihat betapa besarnya penyertaan Bapa di dalam dirinya. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Terima kasih. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah,